warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Afrila Margaret dengan NIM 231440035 dari Instrumentasi 3A. Pada kali ini, saya akan menjelaskan proses perancangan serta pembuktian logic shutdown yang digunakan pada sistem kontrol level flow di V400. Mulai dari pembuatan function block, penentuan parameter, control action, pemetaan sinyal terminal I/O, tampilan HMI, hingga demonstrasi eksekusi logik berdasarkan decision table. Seluruh penjelasan ini saya susun untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang benar-benar bekerja sesuai perintah, stabil, dan memenuhi prinsip negative feedback. Pertama, saya menjelaskan desain function block. Sistem kontrol pada tangki V400 menggunakan pendekatan cascade control di mana controller LIRC461 berfungsi sebagai level master dan FIRC402 berfungsi sebagai flow slave. Output dari level master menjadi cascade set point bagi flow slave. Pada tahap ini, saya menentukan control action yang tepat. Untuk LIRC461 digunakan direct action karena ketika level naik, controller harus meningkatkan set point aliran agar flow keluar bertambah dan level bisa kembali stabil. Sementara itu, untuk FIRC402 digunakan reverse actions karena valve FV402 memiliki karakter fail close atau air to open di mana kenaikan output membuka valve. Jadi, bila flow PV naik, controller harus menurunkan output agar valve sedikit menutup. Dengan konfigurasi ini, hubungan antara PV dan out selalu berlawanan sehingga memenuhi prinsip negative feedback. Selanjutnya, sinyal lapangan dipetakan ke terminal DCS, yaitu LT461 ke terminal 20111101, FT402 ke terminal 20111102, dan output menjadi FV402 ke terminal 2012101. Pemetaan ini memastikan bahwa function block terhubung dengan instrumen lapangan secara benar dan aman. Untuk mempermudah, proses pengujian juga membuat tampilan HMI yang terdiri dari simbol tangki V400 dengan level bar, faceplate untuk LIRC 461 dan FIRC 402, indikator alarm LAEL dan LAHH yang berkedip ketika aktif, serta dua tombol digital yaitu emergency stop atau HS001 dan reset. Tampilan ini memungkinkan operator memantau kondisi alarm, mode kontrol, serta posisi valve secara real-time. Dengan HMI ini, seluruh skenario shutdown dapat diuji secara visual dan transparan. Selanjutnya, saya mendemonstrasikan eksekusi logic shutdown berdasarkan decision table yang telah dirancang. Skenario pertama adalah kondisi level low atau LALL 461. Pada fase ini, level diturunkan hingga melewati batas aman bawah, yaitu sekitar 15%. Ketika alarm LARL aktif, sistem langsung mengeksekusi perintah shutdown. Controller FIRC402 dipaksa masuk ke mode manual, dan nilai perintah ke valve atau CSV dipaksa menjadi 0%. Sehingga valve menutup total. Karena valve ini bertipe fail close, penutupan penuh valve berguna untuk mencegah pompa downstream mengalami cavitation akibat kurangnya pasokan cairan. Saat diuji, perubahan mode, perubahan CSV, dan respon valve semuanya bekerja persis seperti yang diperintahkan decision table. Ini menunjukkan bahwa logika LALL bekerja dengan benar. Skenario kedua adalah level high atau LHH 461. Dalam pengujian ini, saya set pada nilai 80%. Ketika level naik dan melewati batas tersebut, alarm aktif. Sistem kembali mengeksekusi interlock. FIRC dipaksa ke manual, tetapi perintah valve ini kali ini berbeda. CSV diarahkan ke 100%, sehingga valve membuka penuh untuk mempercepat pembuangan cairan dari tangki. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah risiko overflow. Pada tren dan HMI terlihat bahwa valve bergerak menuju posisi 100% dan controller berubah mode tepat saat alarm aktif. Ini membuktikan bahwa logika LAHH berjalan konsisten sesuai perintah yang ditetapkan. Skenario ketiga adalah skenario emergency stop yang dipicu dengan menekan tombol HS001. Alarm ini tidak bergantung pada level maupun flow, melainkan merupakan prioritas keselamatan tertinggi. Ketika tombol emergency stop ditekan, DCS langsung melakukan tindakan shutdown.
FIRC dipaksa masuk ke mode manual dan valve ditutup total. Aksi ini terjadi seketika tanpa penundaan, sesuai prinsip bahwa perintah darurat harus memiliki prioritas tertinggi dibandingkan alarm yang lain. Pada simulasi terlihat bahwa mode kontrol berpindah secara langsung dan valve menutup sesuai instruksi sehingga logic emergency stop terbukti bekerja seperti yang dirancang. Setelah semua kondisi darurat teratasi, sistem harus dipulihkan secara aman menggunakan tombol reset. Ketika tombol reset ditekan, mode FIRC kembali dari manual ke cascade sehingga control loop kembali berjalan otomatis dan mengikuti perintah dari LIRC. Namun recovery hanya terjadi jika semua alarm sudah benar-benar clear, sehingga sistem tidak mengalami bouncing atau restart yang terlalu cepat. Pada pengujian, perpindahan mode dan pemilihan set point berjalan dengan mulus dan sesuai logika decision table. Dari seluruh demonstrasi ini dapat disimpulkan bahwa desain function block, pemilihan control action direct dan reverse, pemetaan terminal I/O, tampilan HMI, serta decision table yang diimplementasikan pada sequence table semuanya telah bekerja sesuai perintah dan memenuhi prinsip pengendalian proses yang aman. Skenario LALL, LAHH, emergency stop, dan reset semuanya merespon dengan benar sesuai logika yang dirancang. Hal ini membuktikan bahwa logika pengamanan pada tangki V400 telah dirancang dan diuji dengan baik serta dapat berfungsi stabil pada kondisi operasional nyata. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.